Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum Bapak mempresentasikan materi Bapak tentang yang namanya baterai ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberikan yang namanya kesehatan dan nantinya kita bisa memberi yang namanya belajar cepat, ya, artinya hikmah dari kita berdoa itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Ya, di sini Bapak akan menerangkan materi tentang yang namanya baterai. Outline ataupun yang kita akan bahas, yang pertama yaitu tentang sejarah baterai, yang kedua tentang pengertian baterai, yang ketiga tentang komponen baterai, yang keempat tentang proses pengisian dan pengosongan baterai, dan yang kelima cara pemasangan terminal baterai yang benar, yang keenam cara mengukur elektrolit baterai, dan ketujuh pemeriksaan baterai, yang kedelapan pemeriksaan tegangan baterai, kesembilan jumper dan charging baterai, yang ke-10 pengisian baterai ataupun charging charge, yang 11 ataupun yang terakhir yaitu instalasi baterai pada saat pengisian baterai. Ya, sebelum yang namanya itu sudah barang tentu kita harus tahu tentang sejarah baterai. Baterai itu sejarahnya itu gimana sih? Yang pertama pada tahun 1938 arkeolog Willem Knoik menemukan beberapa pot tanaman liat yang aneh saat dia menggali di Huj ataupun Rabu, sekarang bernama Baghdad ataupun Irak. Sebuah wadah yang memiliki panjang sekitar 5 inch atau 12,7 cm. Berisi sebuah batangan besi terbungkus tembaga berasal dari sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu pada tahun 1799, yaitu fisikawan Italia Alessandro Volta menciptakan baterai pertama dengan susunan lapisan seng ataupun karton dan kain dan perak yang direndam di dalam garam. Yang ketiga yaitu dengan adanya terobosan dalam teknologi baterai datang pada saat tahun 1836 ketika kimiawan Inggris yang bernama John Frederick Daniell yaitu menemukan sel Daniell. Dan selanjutnya pada tahun 1898 Columbia dari sel menjadi yang pertama baterai komersial yang tersedia dijual di Amerika Serikat ataupun perusahaan karbon nasional. Kemudian menjadi perusahaan baterai Everyday yang memproduksi sampai saat ini yaitu Energizer. Oke, lanjut Mas Arif. Nah, sekarang saya tanya kepada mahasiswa sekalian ataupun rekan-rekan, apa sih fungsi baterai? Yaitu Mbak Riasya. Baterai secara umum itu apa artinya? Halo? Halo Mbak Riasya? Ya Pak. Iya, fungsi baterai secara umum itu apa ya? Kita kan setiap hari kan tahu ya apa itu baterai ya, di HP dan di mobil dan di motor dan seterusnya. Fungsi baterai itu apa sih menurut Mbak Reza? Suatu alat untuk menggerakkan atau memberi cahaya kalau di lampu senter Pak. Oke. Daya. Iya, itu salah satunya. Yang kedua yaitu Mbak Wilia. Fungsi baterai secara umum apa ya? Mengisi daya mungkin ya Pak. Ya, fungsi baterai itu ada yang namanya secara umum terlebih dahulu, baru nanti secara khusus. Secara umum saja yang Mbak. Secara umum fungsi baterai untuk jadi pengisi daya sesuatu atau untuk menghidupkan sesuatu. Oke, iya ya, hampir sama lah. Itu salah satu dari yang namanya fungsi secara khusus. Jadi saya jelaskan ya, fungsi baterai secara umum di sini adalah sebagai sumber energi listrik pada suatu kendaraan, ya rekan-rekan.
Jadi fungsi baterai secara khusus itu apa? Ya tadi secara umum. Nah yang sekarang adalah secara khusus. Secara khusus itu ada 3. Yang pertama saat mesin mati, yaitu sebagai sumber energi untuk menghidupkan aksesoris, penerangan, dan seterusnya. Ya. Yang kedua adalah saat di starter, yaitu untuk menghidupkan sistem starter. Belum Mas Harif, ini masih secara yang namanya khusus. Yang ketiga, saat mesin hidup, yaitu sebagai stabilizer suplai listrik pada saat kendaraan, di mana pada saat hidup energi listrik bersumber dari alternator. Ya, rekan-rekan, jadi fungsi baterai diingat-ingat ada yang namanya secara umum dan ada yang secara khusus. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini adalah komponen-komponen yang namanya baterai. Ya, di situ bisa dilihat komponen baterai itu ada yang namanya 10. Yang pertama adalah kotak baterai, ya, itu yang pojok paling yang namanya kanan. Kotak baterai berfungsi sebagai penampung dan pelindung bagi semua komponen baterai, ya. Yang kedua, tutup baterai. Tutup baterai di sini berfungsi sebagai tutup bagian atas, ya. Yang ketiga, plat baterai. Plat baterai terdapat 2 buah plat yang digunakan pada panel baterai, yaitu plat positif dan plat negatif. Ya. Yang keempat adalah separator. Ya, separator di sini berfungsi untuk mencegah hubungan singkat antara plat. Ya, jadi itu diperlukan yang namanya separator biar yang namanya tetap aki dalam keadaan aman. Yang keenam, penghubung sel, yaitu merupakan plat logam yang dihubungkan dengan plat-plat baterai. Yang ketujuh, pemisah sel, merupakan bagian dari kotak baterai yang berfungsi untuk memisahkan setiap sel. Yang kedelapan, terminal baterai terdapat melekat di atas kotak baterai, yaitu terminal positif dan terminal negatif yang bisa disambungkan, yaitu untuk yang namanya kabel negatif yang biasanya warnanya hitam dan positif yang warnanya merah yang rekan-rekan sering lihat di kendaraan ataupun di mobil ataupun di motor dan seterusnya. 9 yaitu tutup ventilasi, berfungsi sebagai penutup lubang yang digunakan untuk menambah ataupun mengurangi ataupun memeriksa berat jenis dari air aki itu sendiri. Ya, kadang air aki tetap kita yang namanya lihat, ya, apabila yang namanya air aki yang namanya kurang bisa kita yang namanya tambahi lagi, dan apabila yang namanya sudah jangan sampai berlebih, ya, di situ di atas yang namanya aki ada tulisan upper level sama lower level. Ya, artinya yang namanya upper itu batas maksimalnya. Kalau lower berarti nanti ditambahkan, tapi jangan sampai melebihi yang namanya upper, ya, rekan-rekan. Yang 10 adalah cairan elektrolit, ya. Cairan elektrolit ini merupakan cairan pada baterai. Nah, itu adalah yang namanya komponen-komponen daripada baterai itu sendiri, ya, rekan-rekan mahasiswa. Ini adalah proses pengisian dan pengosongan baterai, ya. Ini pada saat yang namanya pengisian, ya, saya jelaskan proses ini adalah kebalikan dari proses pengosongan, di mana arus listrik dialirkan yang arahnya berlawanan dengan arus yang terjadi pada saat pengosongan. Pada proses ini setiap molekul air terurai, ya, bisa dilihat yang namanya di gambar, ya, ion oksigen yang bebas bersatu dengan tiap atom ataupun bisa disebut yang namanya Pb pada plat positif membentuk timah preoksida yang bisa kita sebut dengan yang namanya PbO2. Sedangkan setiap pasangan ion hidrogen yang kita sebut dengan 2H+ yang dekat plat negatif bersatu dengan ion negatif sulfat yang kita sebut dengan SO4 pada plat negatif untuk membentuk asam sulfat. Ya. Yang sampingnya adalah proses pengisian, yaitu bila baterai pengosongan, bila baterai dihubungkan dengan beban, maka elektron mengalir ke elektroda positif ataupun PbO2 melalui beban dari elektroda negatif ataupun Pb, kemudian ion-ion negatif mengalir ke elektroda positif dan ion-ion positif mengalir ke elektroda negatif. Arus listrik dapat mengalir disebabkan adanya elektron yang bergerak, ya, bisa dilihat, ya, ke dan atau dari elektroda sel melalui reaksi ion antara
molekul elektroda dengan molekul elektrolit sehingga memberikan jalan bagi elektron untuk yang namanya mengalir ya. Di situ bisa dilihat yang namanya anak panah ya, bisa mengalir itu seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah terminal baterai yang sering rekan-rekan ataupun Bapak Ibu di sini sering yang namanya lihat ya. Di situ ada yang namanya pemasangan baterai pada kendaraan, yang di bawahnya ada pemeriksaan drop ataupun tegangan terminal dan klem terminal. Ya, di sampingnya itu adalah jenis klem ya. Jadi yang namanya jenis klem itu bermacam-macam ya rekan-rekan, tidak usah yang namanya bingung, tapi mempunyai tujuan ataupun fungsi yang sama. Yang di bawahnya adalah memberikan terminal dan klem terminal baterai. Itu seperti itu. Akan tetapi yang perlu rekan-rekan yang namanya ingat itu ada pada saat yang namanya proses pemasangan ataupun pelepasan klem itu sendiri, diingat-ingat. Jadi pada saat yang namanya pemasangan klem ya rekan-rekan, dahulukan terminal negatif terlebih dahulu, baru melepas terminal positif biar tidak ada percikan bunga api. Soalnya kalau toh kadang-kadang rekan-rekan yang saya sering lihat di lapangan itu seenaknya ya melepasnya. Sering yang namanya lepas yang positif dulu, lepas negatif dulu. Nah, itu nanti akan menimbulkan yang namanya percikan api kayak gitu. Kalau tidak ya namanya sesuai prosedur. Jadi untuk mengantisipasi ya hal-hal yang tidak diinginkan, ya perlu rekan-rekan ketahui itu ada pemasangan yang baik seperti apa dan pelepasan yang baik itu seperti apa. Sekarang ke pelepasan. Pelepasan yang baik sebaiknya dahulukan terminal positif. Ya, terminal positif terlebih dahulu kita yang namanya lepas, baru ke terminal negatif dilepaskan. Jadi itu tidak ada yang namanya percikan kayak gitu. Kalau ada percikan, otomatis rekan-rekan sering kaget kan, bingung kan seperti itu. Jadi untuk yang namanya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya perlu yang namanya rekan-rekan di sini itu perhatikan antara pemasangan dan pelepasan terminal yang baik dan benar. Itu seperti itu rekan-rekan. Nah, yang selanjutnya adalah kotak dan tutup baterai. Ya, bisa dilihat ya. Tutup baterai di sini pun ada yang namanya fungsinya. Ya, biasanya kan fungsi penutup itu hanya yang namanya menutup ya tadi untuk yang namanya menutup elektrolit biar tidak keluar. Akan tetapi di sini yang sering rekan-rekan yang namanya lihat itu tidak sesuai apa ya, sesuai dengan terinci lah ataupun perinci. Bahwasanya di tutup baterai itu ada lubang. Ya, ada lubang yang namanya gas. Itu fungsi lubang itu sebenarnya itu seperti apa? Dan apabila itu lubang itu tertutup itu nanti akibatnya itu seperti apa? Pak Selamat masih sangat junior, tapi paparannya enak sekali didengarnya kan gitu. Yang berkaitan dengan materi yang barusan disampaikan.